Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Embun Islam yang semoga dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena limpahan karunia yang begitu banyak yang kita dapatkan sampai hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, melanjutkan tema pekan yang terdahulu, bahwasannya kita wajib menyampaikan kepada putra-putri kita, anak cucu kita, beradanya Allah di atas arsy. Jadi tanamkan kepada mereka bahwasanya Allah tinggi. Wujudkan keinginan kita mendapatkan putra-putri yang saleh dan salehah tentu tidak bisa instan, akan tetapi dibarengi dengan bimbingan. Bagaimana cara kita dapat membimbing putra-putri kita? Di antaranya adalah dengan memberikan kisah-kisah, dengan memberikan teladan-teladan dari para sahabat, dari para tabi'in, para tabi'in, para ulama, dan para orang-orang yang saleh. Yang jadi masalah, kebanyakan putra-putri kita lebih paham nama-nama superhero, lebih paham tokoh-tokoh olahraga, ya. Akan tetapi mereka tidak mengenal siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman, dan lain sebagainya. Maka dari itu, salah satu cara agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan berupa anak yang saleh dan salehah adalah memberikan kepada mereka kisah-kisah. Salah satu contoh kisah, ya, kisah yang sangat pendek tapi intinya isinya bagus, mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, An Muawiyah bin al-Hakam As-Salami radhiyallahu anhu qala, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhud wal Jawaniyah, fa tala'at dhata yawmin fa idha bi dha'bi qad dhahaba bi shatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam asafu kama ya'sifun lakinni saqaqtuha saqqa fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dhalika alayya qultu ya Rasulullah afala a'tiquha qala u'tuni biha faqala laha ayna Allah qalat fis sama qala man ana qalat anta Rasulullah qala a'tiquha fa innaha mu'minah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam As-Salami, bahwasannya Rasulullah SAW menyampaikan, ini kisahnya adalah beliau Muawiyah ini memiliki seorang budak perempuan kecil. Wa kanat li jariyah, saya memiliki budak perempuan kecil. Tar'a ghanaman, yang saya tugaskan untuk menggembala domba. Li qibala Uhud wal Jawaniyah, di sekitaran Gunung Uhud dan sekitarnya. Kemudian pada suatu hari
ketika dia menggembalakan domba tersebut, maka terlaporlah bahwasannya salah satu dombanya ada yang hilang. Kemudian dia Muawiyah menyampaikan, wa ana rajulun min bani Adam, saya ini manusia biasa. Asafu kama yasifun, saya bisa marah seperti orang juga bisa marah. Kemudian sokaktu hasoka, saya tampar pipinya dengan sekali pukulan. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama alayya dzalika. Kemudian setelah itu timbul rasa penyesalan pada diriku, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap ini perkara penting, perkara yang harus diselesaikan. Maka saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala a'tiquha, wahai Rasulullah, apakah aku harus memerdekakannya? Qala, maka Rasulullah kemudian menjawab, u'tuni biha, datangkan dia kepadaku. Datangkan budak perempuan kecil tadi kepada Rasulullah. Faqala laha, kemudian setelah didatangkan budak perempuan kecil tadi, maka dikatakan kepada dia, aina Allah, di mana Allah? Ya. Qalat, kemudian budak kecil tadi menjawab, fis sama, di langit. Allah berada di atas langit. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, man ana, siapa saya? Maka qalat, anta Rasulullah, engkau adalah Allah. Qala, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku, a'tiquha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, dalam kisah yang singkat tersebut ada beberapa faedah-faedah yang dapat kita ambil padanya. Faedah yang begitu besar, ya. Faedah yang begitu luas. Yang pertama, kana sahabatu yarji'una inda ayyi mushkilatin walau kanat saghiratin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liya'lamu hukmullahi fiha. Yang pertama, para sahabat itu senantiasa bertanya, senantiasa kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan sesuatu hal yang muskilah, sesuatu hal yang dia belum memahami, ya. Walaupun perkara tersebut menurut pendapat orang adalah perkara yang remeh atau perkara yang kecil, ya. Karena para sahabat ingin tahu di balik itu ada hukum Allah yang seperti apa. Maka ketika kita berada dalam suatu kebimbangan, sesuatu yang tidak kita mengilmui, maka hendaklah kita kembali bertanya kepada orang yang memang ilmu, bertanya kepada ulama yang mereka itu adalah pewaris para nabi, sehingga kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu yang kita lakukan hukumnya adalah boleh, tidak, atau wajib, ya. Jadi para sahabat senantiasa kembali kepada Rasulullah SAW menanyakan perkara yang meskipun terlihat kecil. Yang kedua, at-tahakum ilallahi wa rasuli amalan biqaulihi ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa tusallimu taslima. Dalam surat An-Nisa ayat
65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tidaklah beriman di antara kamu sekalian sampai engkau berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perselisihan-perselisihan yang ada di antara kamu sekalian. Dan ketika telah ditetapkan hukumnya, maka tidak ada rasa keberatan pada diri engkau sedikit pun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum, ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu perkara hukum, maka wajib bagi kita mengimaninya dan mengikutinya tanpa ada rasa berat sedikit pun, tanpa ada rasa kedongkolan sedikit pun. Harus menerima dengan tulus apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah tadi adalah inkarul Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sahabi darbahu lil jariyati wa ta'zimuhu lidzalikal amr. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan sahabatnya berupa pemukulan kepada budak perempuannya dan menganggap itu perkara yang penting. Yang keempat, al-idqu yakunu lil mu'min la lil kafir. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtabaraha wa lamma 'alima bi imaniha amara bi i'taqiha walau kanat kafiratun lamma amara bi i'taqiha. Bahwasannya memerdekakan seorang budak adalah karena budak tersebut adalah orang yang beriman, bukan budak yang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW menguji kepada budak tadi dengan pertanyaan-pertanyaan keimanan, kemudian dia menjawab dengan imannya yang tulus, maka setelah diketahui bahwasanya budak perempuan kecil tadi adalah tergolong orang yang beriman, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerdekakannya. Dan seandainya dia bukan orang beriman, tentu Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk memerdekakannya. Yang kelima, wujub su'al anit tauhid wa minhu uluwullahi ala arsyihi wa ma'rifatu dzalika wajib. Ya. Wajibnya bertanya tentang perkara tauhid. Dan di antaranya adalah perkara tingginya Allah di atas arsy-Nya. Dan mengetahui perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Yang keenam, masyru'iyatus su'al bi aina Allah wa annahu sunnah haitsu sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya bertanya tentang di mana Allah. Karena ini adalah sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW menanyai tentang hal tersebut. Yang ketujuh, masyru'iyatul jawab bi annallaha fis sama' ay 'alas sama'. Disyariatkan pula menjawab pertanyaan dengan di mana Allah dengan jawaban Allah di atas langit, ay 'alas sama'. Ya. Jadi beberapa perkara penting, perkara yang dapat membimbing iman putra-putri kita, hendaklah kita tanamkan kepada mereka, hendaklah kita doktrinkan kepada mereka agar mereka memiliki iman yang lurus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.